Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Tubuh dan pedang menjadi satu, hati dan pedang menjadi satu, dan orang dan pedang menjadi satu. Orang tua, harimau petir dan macan tutul api meraung ketakutan, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, tubuh Chen Fengyuan bersinar dengan cahaya yang tak ada habisnya, seluruh tubuhnya seperti pedang yang tak tertandingi saat dia berkata dengan dingin, anjing tua, ambil pedang habis-habisanku. Keempat binatang kosong diblokir oleh niat pedang ini dan tidak dapat masuk. Kamu membakar kekuatan hidupmu. Lalu apa? Aku akan menghabiskan seluruh kultivasi seumur hidupku untuk mengambil nyawa anjingmu. Wajah Chen Fengyuan dipenuhi dengan tekad, tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi pedang besar dan menebas. Tidak jauh dari situ, sosok Yunxiao muncul dengan kilatan di tablet alam ilahi yang telah dikirim terbang, dia mengambil tablet dan terkejut melihat Chen Fengyuan melakukan pedang yang memikat. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang, dia dan Chen Fengyuan sama-sama tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menang, bahkan jika pedang ini tidak bisa membunuh harimau petir dan macan tutul api, itu pasti akan menghancurkan dunia guntur dan melukainya parah. Orang tua, brengsek, harimau petir dan macan tutul api meraung ketakutan, rasa bahaya yang ekstrim mengalir di hati mereka, dan semua rambut di tubuh mereka berdiri. Dunia guntur padat. Harimau petir dan macan tutul api tiba-tiba berbalik di Vajra di depan mereka, dan semua binatang buas menghilang dalam sekejap. Kepala binatang buas yang diukir di Vajra menutup mata mereka, hanya menyisakan satu yang diambil Yunxiao dengan mata terbuka lebar. Alam petir hijau yang memenuhi langit tiba-tiba bergetar dan menyusut dengan kecepatan teleportasi, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit dan terus membombardir pria dan pedang itu sebagai satu. Harimau petir dan macan tutul api memegang tongkat Vajra di tangan mereka, rune guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atasnya, mereka mengangkatnya ke langit dan mengendalikan semua petir. Ledakan, kecepatan di mana dunia guntur runtuh juga 10.000 mil dalam sekejap, di lautan guntur yang tak terbatas, pedang itu menembus semua rintangan dan akhirnya mengenai tongkat Vajra. Ledakan. Badai petir yang tak terbayangkan terbentuk dan berubah menjadi pusaran air, langsung menelan mereka berdua. Seluruh dunia guntur tiba-tiba runtuh, dan petir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, menembak ke kehampaan, ke laut, dan ke kota Sewut. Di bawah, Leilin juga sangat terpengaruh, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan sejumlah besar rune petir mulai melonjak. Semua orang di kelompok Leilin tercengang saat mereka melihat sekeliling ketakutan. Ayo pergi, Mu Yuyun berteriak, dan semua pembudidaya manusia segera terbang dan melarikan diri ke kejauhan. Itu bukan hanya ledakan mengerikan di langit, tetapi juga perilaku abnormal Leilin, mereka semua merasakan bahaya yang ekstrim dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Di suatu tempat di Leilin, Murong Hengyu sudah kembali ke penampilan normalnya, namun, wajahnya sangat pucat, dan mayat anggota suku laut berwajah daging tergeletak di sampingnya, itu sudah terpotong-potong menjadi keadaan yang mengerikan. Dia menatap ledakan dunia guntur di langit dengan ekspresi terkejut, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke langit. Paman buyut ketiga, Chen Feng meraung, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dia bahkan tidak bisa mendekati area dalam 100 zang, apalagi bergegas ke badai petir untuk menyelamatkan orang. Feini, Liang Yuyi, roh jahat, para tamu, dan yang lainnya semuanya pucat, ada darah di sudut mulut mereka, mereka sudah terluka parah dan tidak akan pulih tanpa istirahat beberapa bulan. Roh jahat, khususnya, diserang oleh macan petir dan macan tutul api di tahap terakhir, seluruh tubuh naganya hancur dan hampir sekarat. Pada saat ini, Yunxiao juga memperhatikan situasi Leilin di bawah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut saat dia berkata, kayu kedua yang tak tertandingi akan segera lahir. Semua orang terkejut dan buru-buru melihat ke bawah. Rune petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Leilin, dan semua kekuatan petir Leilin berkumpul di satu tempat, berubah menjadi bola petir besar yang berkedip-kedip terus-menerus. Di atas bola petir, ada aliran listrik yang konstan seperti air,
dan jimat petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur keluar tidak menyebar, mereka mengembun di sekelilingnya, seolah-olah membentuk cangkang luar yang terus mengembang. Adapun Lei Lin, dia telah menghabiskan semua petirnya dalam sekejap, dan tubuhnya menjadi redup. Tidak hanya itu, semua pohon hijau yang tidak berakar juga layu seolah-olah telah benar-benar layu, jutaan buah petir roh juga telah menghilang, tidak ada satu pun yang tersisa. Sudah berakhir, Ying Luo. Mu Yuyun melihat dari kejauhan, dan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman, ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Meskipun penguasa sejati Lei Lin adalah sekte pedang, keuntungan yang diperoleh keluarga pohon ilahi dari tempat ini setiap tahun sangat melimpah. Sekarang setelah Lei Lin dihancurkan, mereka telah memotong sumber pendapatan yang penting, dan keluarga mungkin akan melemah. Bum bum bum. Saat bola petir di bawah berubah, petir datang dari langit, setiap suara seperti petir, mengguncang hati semua orang, itu menyebabkan darah mereka melonjak dan mereka hampir tidak bisa berdiri diam. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut dan melihat sekeliling, para tamu dan menteri memandangi badai petir di kejauhan yang belum menghilang dan berkata dengan suara serius, mungkinkah Kayu Yi yang tak tertandingi bereaksi terhadap badai petir? Tidak sesederhana itu, kata Yun Xiao dengan wajah serius, tidak sesederhana itu. Setiap kali energi petir ini menyambar, itu akan menggerakkan hati seseorang, dan levelnya bahkan lebih tinggi dari badai petir. Apa yang disebut Kayu Yi tak tertandingi ini sepertinya aneh. Aneh. Tamu itu terkejut, dia buru-buru berkata, biarkan aku dan naga besar yang aneh memasuki tablet alam ilahi, dia akan mati. Yun Xiao melirik roh jahat di kejauhan, itu memang pada nafas terakhirnya, dengan kilatan cahaya di antara alisnya, semua tamu, roh jahat, dan buaya dibawa masuk. Ketika beberapa orang di langit melihat pemandangan ini, tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, dan mereka mengungkapkan ekspresi tercengang. Namun, semua orang mengerutkan bibir mereka dan tidak berani mengeluarkan suara. Mata Yun Xiao menyapu mereka, dan rasa dingin yang samar di matanya membuat semua orang merinding. Mereka sibuk berurusan dengan binatang buas di dunia guntur barusan, jadi tidak ada dari mereka yang melihat Yun Xiao bergerak, mereka hanya samar-samar meliriknya beberapa kali, tetapi mereka tahu bahwa itu Yun Xiao adalah orang yang paling berkontribusi untuk memecah dunia guntur, selain Chen Fengyuan. Kekuatan absolut semacam itu, bahkan jika mereka bertiga berada di puncak mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya bahkan jika mereka bergabung, apalagi sekarang mereka semua terluka parah. Sebaiknya kamu melupakan apa yang seharusnya tidak kamu lihat, kata Yun Xiao dingin, Anda sebaiknya melupakannya setelah melihatnya. Ekspresi Chen Feng berubah, dia mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Yun Xiao, kamu terlalu memikirkannya, kami berdua tidak melihat apa-apa. Fei Ni juga bertanya, apa yang kamu lihat? Saya telah memperhatikan badai petir, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Dia memiliki ekspresi polos di wajahnya saat dia berkedip. Yun Xiao mengangguk, lalu menoleh ke Murong Hengyu dan berkata, di mana saudara Hengyu? Murong Hengyu gemetar, mata Yun Xiao tidak sedingin tiga lainnya, tetapi hanya pertanyaan samar, dan sikap ramah dan lembut. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berpikir, orang ini hanya begitu lembut padaku, apakah karena aku tampan? Apakah dia memiliki kebiasaan berbagi yang? Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan sehingga dia menggigil dan buru-buru berkata, aku tidak melihat apa-apa. Dengan itu, dia bahkan mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak antara dia dan Yun Xiao. Saya harap Anda ingat apa yang baru saja Anda katakan, kata Yun Xiao dengan puas, jika tidak, saya tidak perlu menjelaskan konsekuensinya. Jangan khawatir, saudara Yun Xiao, kata Chen Feng, jika bukan karena tampilan kekuatan ilahi saudara Yun Xiao, aku khawatir kita sudah jatuh di dunia guntur. Dia melihat badai petir di kejauhan, jejak kekhawatiran di matanya, aku ingin tahu bagaimana keadaan paman ketiga dan anjing tua itu. Fei Ni bertanya, Tuan Muda Yun Xiao, menurutmu apa yang terjadi dengan kayu kedua yang tak tertandingi ini? Dan apa raungan yang menggelegar barusan? Setelah pertempuran barusan, posisi Yun Xiao di hatinya telah meningkat pesat, dan dia tidak diragukan lagi adalah pemimpin kelompok. Bahkan indera ilahi saya tidak dapat menembus masa petir dan badai petir itu,
kata Yun Xiao dengan cemberut, saya bahkan tidak bisa menembus mereka dengan indera ilahi saya, bahkan jika Tuan Feng Yuan bisa bertahan, basis kultivasinya mungkin akan sangat tinggi. Jantung Chen Feng berdebar kencang, dan wajahnya mengungkapkan ekspresi sedih. Bum bum bum, getaran datang dari langit lagi, kali ini, suaranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, itu sangat mengguncang mereka sehingga wajah mereka menjadi pucat dan gendang telinga mereka hampir pecah. Tidak hanya itu, badai petir di kejauhan benar-benar mulai perlahan hancur di bawah guncangan ini, dan dua sosok melesat keluar. Paman buyut ketiga, Chen Feng berteriak saat dia terbang dan memeluk salah satu pria itu. Chen Feng Yuan sudah menghembuskan napas terakhirnya, seluruh tubuhnya sangat tua, kulitnya seperti kulit pohon yang mengering, keriput tanpa bisa dikenali. Chen Feng bisa merasakan bahwa masih ada nafas yang tersisa, dan dia buru-buru mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan memberikannya kepadanya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap seberkas cahaya lain di kejauhan, saat cincin guntur yang tak terhitung jumlahnya berkedip, harimau petir dan macan tutul api terwujud. Pada saat ini, tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi tubuh unsur, setengahnya adalah kilat, dan separuh lainnya adalah api, matanya hitam pekat dan sangat menakutkan. Apa? Bahkan ledakan yang begitu kuat tidak bisa menyakitinya. Fei Ni berteriak kaget, wajahnya menjadi pucat. Setelah harimau petir dan macan tutul api muncul, mereka tidak menyerang Yun Xiao dan yang lainnya, sebaliknya, mereka melihat ke bawah dengan mata gelap mereka dan terkejut. Sungguh ki kayu kedua yang kuat. Apakah ini kayu kedua yang tak tertandingi? Mata harimau petir dan macan tutul api dipenuhi dengan ekstasi, mereka sangat bersemangat sehingga seluruh tubuh mereka gemetar, saat mereka hendak terbang untuk merebutnya, petir di langit tiba-tiba datang lagi. Bum bum bum, kali ini, suaranya bahkan lebih intens, wajah semua orang menjadi pucat, Fei Ni tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap langit dengan ngeri, di atas awan gelap dan rolling thunder, awan petir telah muncul di beberapa titik, di mana petir ungu bergulir seperti naga. Semua orang menghirup udara dingin, semua orang yang hadir sangat berpengetahuan luas dan memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang petir. Tubuh harimau petir dan macan tutul api juga gemetar, guntur dan elemen api di tubuh mereka berputar lebih keras, mereka meraung kaget, guntur suci yang menghancurkan dunia. Taiksu Yuking rumah ungu dunia nirvana menghancurkan guntur ilahi. Nada suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Yun Xiao menelan ludah dan menatap bola petir itu, dia akhirnya mengerti untuk apa rune petir yang telah bergulir dan mengembun menjadi cangkang, apa sih kayu kedua yang tak tertandingi ini. Dia benar-benar menarik guntur suci yang menghancurkan dunia. Seluruh langit menjadi sunyi, dan hanya cahaya dan bayangan yang berkedip di depan mata semua orang. Seekor naga ungu turun dari 9 surga dan sepertinya melewati ruang dan waktu yang tak ada habisnya saat membombardir tubuh kayu Yi yang tak tertandingi. Mata naga ungu itu sedalam lautan, dan tampaknya mengandung spiritualitas dan tekanan yang sangat kuat, mereka tenggelam ke dalam cangkang hijau dari kayu Yi yang tak tertandingi. Jantung semua orang berdetak kencang. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi terdengar, seolah-olah dunia telah runtuh, semua orang hanya bisa melihat kulit luar yang sangat kokoh dari jimat petir dihancurkan dalam sekejap, kemudian, cahaya yang menyilaukan mekar, dan semua orang dibutakan dalam sekejap. Bahkan Yun Xiao merasakan sakit yang tajam di matanya, dan dia dengan cepat menutupnya. Energi petir yang menakutkan melesat ke segala arah, dan semua orang merasakan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi menerkam mereka, mereka semua mengedarkan energi mereka untuk melawannya, dan banyak petarung yang lebih lemah di kejauhan mengeluarkan jeritan yang mengental darah sebelum berubah menjadi abu. Semua orang merasa seolah-olah dunia telah jatuh ke dalam kekacauan, energi kekerasan memenuhi setiap ruang, dan semua orang mengedarkan kekuatan pertahanan mereka secara ekstrim, takut mereka akan secara tidak sengaja ditarik ke dalam energi medan yang menakutkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tekanan mengerikan berangsur-angsur menghilang, dan semua orang membuka mata mereka satu persatu. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Mereka dikelilingi oleh lautan, dan mereka berjarak lebih dari 10.000 meter dari daratan. Bola petir hijau masih mengambang di atas laut, tetapi cangkang petir di sekitarnya telah benar-benar menghilang, itu telah menjadi bola energi,
dan auranya jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Meskipun dia terluka oleh serangan kuat itu, dia selamat. Apa yang terjadi? Mu Yuyun berkata dengan linglung saat dia melihat semua yang ada di depannya. Tubuh Mu Yufeng bergetar, dan dia berkata dengan ngeri, ini, Xuan Ni ini, kota Sewut hilang. Mu Yuyun akhirnya memanggil, wajahnya masih kosong, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Orang-orang di langit juga terkejut saat mereka melihat ke bawah dengan ngeri, petir ungu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Petir ungu dari kayu kedua. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar, itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa. Dengan kilatan cahaya di langit, harimau petir dan macan tutul api muncul di atas bola petir hijau, wajah mereka penuh kegembiraan. Setelah mengalami baptisan petir ungu, sebagian besar kayu yi hijau telah tersebar, tetapi menjadi lebih murni, itu bercampur dengan banyak petir ungu dan tampaknya secara bertahap menyatu, membuatnya semakin menakutkan. Hahaha, harimau petir dan macan tutul api tertawa, dua kekuatan unsur di tubuh mereka mendidih saat mereka terbang turun dalam sekejap. Tidak baik, Chen Feng berkata dengan kaget, dia menatap Yun Xiao, wajahnya dipenuhi kecemasan, jika harimau petir dan macan tutul api mendapatkan kayu kedua yang tak tertandingi, bukankah semua yang telah mereka lakukan akan? Sekarang Chen Feng Yuan telah benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya, Yun Xiao samar-samar menjadi pemimpin kerumunan yang memang layak. Tidak perlu terburu-buru, sepertinya tidak sesederhana yang saya kira. Mata Yun Xiao menyipit dan dia tampak curiga saat dia berkata perlahan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar lagi. Ledakan, kekuatan tak terbatas turun, dan hati semua orang bergetar saat mereka melihat ke atas dengan ngeri. Awan petir yang bergemuruh tidak menyebar, sebaliknya, kilat ungu sekali lagi mengembun, dan gelombang kekuatan surgawi turun. Semua orang sangat terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat, mereka buru-buru elarikan diri, takut terlibat. Meneguk, tenggorokan Yun Xiao bergerak saat dia menelan dengan susah payah dan berkata dengan ngeri, apakah ada lagi? Mungkinkah asal-usul kayu tidak ditoleransi oleh langit dan harus dihancurkan? Dia ingat kitab suci kuno Maha yang telah disebutkan Polong, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia, itu telah secara langsung menyerang guntur ilahi yang menghancurkan dunia selama beberapa bulan, secara paksa meledakkan 3.000 kata dari aturan jalan besar menjadi berkeping-keping. Api petir tubuh macan tutul harimau tiba-tiba membeku saat menatap langit dengan ngeri. Masih ada lagi, ekspresinya sangat serius, meskipun Ki Kayu Yi yang tak tertandingi di depannya telah menjadi lebih murni, auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya, mungkin akan sulit untuk menahan petir kedua. Masa kayu yi ungu hijau yang tak tertandingi terus berguling-guling, memanfaatkan setiap detik untuk melelehkan petir ungu dan menyehatkan dirinya sendiri. Harimau petir dan macan tutul api mengertakkan gigi dan berubah menjadi kilatan petir. Jika kayu kedua yang tak tertandingi hancur, maka peluangnya untuk mengambil langkah maju akan semakin tipis. Dia belum membuat kemajuan apapun di puncak alam bintang 9 selama lebih dari 10 tahun, kesempatan itu tepat di depannya, dia tidak boleh melewatkannya bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Mata hitam harimau petir dan macan tutul api bersinar dengan tekad, dia berencana untuk memasukkan kayu kedua yang tak tertandingi ke dalam tasnya sebelum petir ungu menyambar dan kemudian melarikan diri. Dalam sekejap, dia muncul di depan cahaya ungu hijau, merasakan kekuatan asal unsur datang padanya, dia tidak bisa menahan tawa liar, hahaha. Ini adalah esensi kayu paling murni. Bahkan sedikit dari itu akan sangat menguntungkannya, belum lagi yang sebesar itu di depannya, dia tertawa dan memanifestasikan cakar besar, mencengkeram ke bawah. Tiba-tiba, sambaran petir melesat keluar dari bola cahaya dan melesat ke arah cakar raksasa. Apa? Harimau petir dan macan tutul api terkejut dan segera menarik tangan mereka, memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia bukan satu-satunya, semua orang di langit tercengang, kayu kedua yang tak tertandingi ini memiliki kesadarannya sendiri. Itu Ying Luo. Tiba-tiba, tubuh Yun Xiao gemetar saat dia melihat bola energi asal ungu dan hijau dengan ngeri, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Tidak hanya dia, tetapi semua orang juga sepertinya telah memperhatikan sesuatu, satu persatu, mereka membuka mata dan melihat ke atas. Sama-sama ketakutan. Transformasi kayu yi.
Sebenarnya Yimu yang akan terbentuk. Harimau petir dan macan tutul api juga terkejut, tetapi mata mereka berkedip karena kegembiraan, mereka terus menjilati bibir kering mereka dan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Kayu Yi yang diubah juga memiliki spiritualitas tertinggi, jika seseorang bisa menyempurnakan dan menyerapnya, peluang untuk memasuki transendensi ilahi akan meningkat beberapa kali lipat. Awan Yimuki mulai berubah, sosok manusia perlahan muncul, dan wajahnya menjadi lebih jelas. Di pagi hari, saya minum embun dari jatuhnya bulan, dan di malam hari, saya makan bunga krisan musim gugur yang jatuh. Tarik akar pohon untuk membentuk ziksi, melalui putik capung yang jatuh. Suara puisi perlahan terdengar dari dalam cahaya azure, dan tubuh Yimu berangsur-angsur menjadi jernih. Itu adalah seorang pria dengan ekspresi dingin dan mata seperti kilat. Yun Xiao benar-benar tercengang, orang yang telah mengambil bentuk adalah kenalan lama, roh pohon cemara kuno, King kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah setengah hari siksaan, seluruh kota Seoul dimakamkan bersamanya, dan banyak orang terkubur di bawah petir ungu, ternyata dialah yang menyiksa. Tiba-tiba, Yun Xiao sepertinya mengerti segalanya. Tidak ada kayu Yi yang tak tertandingi di sini, juga bukan kelahiran esensi kayu, sebaliknya, King kecil bersembunyi di sini untuk berkultivasi. Dia pasti telah menembus penghalang penting, dia tidak hanya mempercepat pematangan semua buah petir roh, tetapi dia bahkan menarik kesengsaraan petir ilahi yang menghancurkan dunia di rumah ungu murni tertinggi. Bentuk asli Grini, pohon cemara kuno, adalah sumber dari semua pohon, tempat di mana esensi kayu kedua di dunia berkumpul. Omong-omong, yang disebut pohon tanpa akar ini hanyalah anak dan cucunya. Ketika teman lamanya melihat adegan ini, Yun Xiao sedikit tercengang, seolah-olah itu sudah seumur hidup yang lalu. Wajah King Zhu sangat dingin, ia memandang harimau petir dan macan tutul api dengan dingin, lalu menatap petir ungu di langit dengan cemas. Bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Cepat dan ikut denganku, aku bisa menyelamatkan hidupmu, jika tidak, ketika petir ungu menyambar, kamu akan mati tanpa keraguan. Harimau petir dan macan tutul api berkata dengan cemas. King melirik Yun Xiao dengan tidak jelas, sama sekali mengabaikan kata-kata harimau petir dan macan tutul api. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Macan tutul api harimau petir cemas. Tatapan King Zhu beralih ke arah petir ungu dan mengungkapkan ekspresi serius yang luar biasa, ia memuntahkan satu kata, tersesat. Wajah macan tutul api harimau petir menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, kamu memang sangat cerdas, Anda harus memahami bahwa kekuatan petir ungu bukanlah sesuatu yang bisa Anda tolak, ikut aku. King Zhu meliriknya, matanya penuh dengan penghinaan yang tidak disembunyikan, ungkapan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Sial, bukan lagi terserah Anda untuk pergi. Harimau petir dan macan tutul api sangat marah, sosok mereka melintas dan mereka bergegas, kelima jari mereka terbuka dan berubah menjadi penjara api besar, jatuh di tubuh Green kecil. Pupil King Zhu menyusut, dan tatapan aneh melintas di matanya, ia berkata dengan dingin, karena kamu tega menolongku, maka tetaplah di belakang dan ambil petir untukku. Dia berkedip dan langsung bergerak di belakang macan tutul api harimau petir, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi jaring listrik yang padat, itu menembak keluar dan menjebak macan tutul api harimau petir. Apa? Harimau petir dan macan tutul api terkejut, mereka meraung dan mengepalkan tinju mereka, penjara api segera berubah menjadi kepalan tangan dan menabrak jaring listrik. Ledakan. Dengan ledakan tinju yang berapi-api, seluruh jaring listrik mulai terbakar, tetapi tidak bisa dipatahkan sama sekali. Brengsek, ekspresi harimau petir dan macan tutul api berubah, apa yang membuat hatinya menjadi dingin adalah bahwa di awan petir di langit, kepala naga ungu bisa terlihat samar-samar, rasa bahaya tak terbatas mengalir di hatinya. Istirahat, dia mengeluarkan raungan marah, dia tidak bisa repot-repot mengambil hijau kecil lagi, dan prioritas pertamanya adalah melarikan diri. Kedua tinjunya berubah menjadi bentuk elemen, satu kilat dan satu api, dan dia secara bersamaan menggunakan kekuatan esensinya untuk meledakkan jaring listrik. Ledakan. Dua kekuatan unsur menghantam jaring listrik dan meledak, satu sisi jaring listrik dipaksa terbuka, seperti tali yang diregangkan, kencang tapi tidak bisa dipatahkan. Pada saat yang sama, sejumlah besar busur listrik ditembakkan, membawa jejak ungu.
Simbol petir aneh tiba-tiba muncul di jaring yang dikencangkan, dan kekuatan petir yang menakutkan muncul. Ah! Harimau petir dan macan tutul api langsung merasakan sakit yang tajam di tangan mereka, kilatan petir mekar dan meledakkan mereka dengan keras. Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lengannya, memotong tubuhnya inci demi inci, dia hampir kehilangan perasaan di pelukannya. Setelah harimau petir dan macan tutul api dipukul mundur oleh jaring petir, daerah sekitarnya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuh King kecil muncul di belakangnya, dan bagian bawah tubuhnya berubah menjadi gurita dengan peraba petir yang tak terhitung jumlahnya, itu mengikat tungkai dan pinggang harimau petir dan macan tutul api dengan erat, lalu ditarik dengan paksa. Seluruh tubuh harimau petir dan macan tutul api tiba-tiba terentang, dadanya menghadap ke langit, dan bayangan ungu menyelimutinya. Ah, jangan, jangan. Mata harimau petir dan macan tutul api tiba-tiba terbuka lebar, mereka benar-benar gila, lingkaran tentakel petir menarik anggota tubuh mereka, bahkan ada kekuatan di pinggang mereka, mereka benar-benar menggunakan dada mereka untuk menerima petir naga ungu. Petik 2. Matanya hampir keluar dari rongga mereka saat wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas masuk dan keluar seperti gunung berapi, memuntahkan guntur dan api yang tak ada habisnya ke arah kilat ungu. Meskipun dia tahu bahwa itu tidak berguna, ini adalah naluri terakhir dari seorang ahli bintang 9 puncak untuk bertahan hidup, dia harus menghabiskan semua kekuatan dan potensinya. Cahaya guntur dan api melonjak seperti harimau dan macan tutul yang gila, ia melompat dan bergegas menuju petir. Ledakan! Petir naga ungu jatuh dan menghantam harimau dan macan tutul, langsung memecah mereka dan terus jatuh. Namun, tubuh naga ungu itu juga langsung menyusut beberapa inci, dan kekuatan surgawinya sangat berkurang. Bum bum bum, cahaya ungu akhirnya menghantam dada harimau petir dan macan tutul api, dan langit dipenuhi petir, pola petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah, dan seluruh laut memicu gelombang besar yang bergegas ke 9 surga. Ekspresi semua orang berubah lagi, mereka merasa bahwa tekanan yang memenuhi langit tampaknya jauh lebih lemah daripada petir ungu pertama. Harimau petir dan macan tutul api telah memainkan peran penting. Seluruh lautan berkilauan dengan cahaya ungu. Bahkan kekuatan lautan tampak sangat tidak penting dan tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan surgawi ini. Pilih pala. Tubuh harimau petir dan macan tutul api terus-menerus memancarkan petir, seluruh tubuhnya benar-benar hangus, tetapi masih menghembuskan asap dari mulutnya, sepertinya organ dalamnya sudah matang. Dia mengeluarkan suara rendah dari tenggorokannya dan jatuh dari langit, dia jatuh ke laut dan membuat percikan. Semua orang terkejut, Kaisar bela diri bintang 9 puncak sangat menakutkan sehingga dia tidak berubah menjadi abu di bawah pemboman petir ungu, dia masih hidup. Selain itu, harimau petir dan macan tutul api sudah terluka dalam pertempuran sebelumnya, jika dia dalam kondisi puncaknya, dia mungkin benar-benar bisa menahan satu pukulan. Setelah harimau petir dan macan tutul api jatuh, sejumlah besar petir muncul di laut, kemudian, sosok Green kecil berangsur-angsur muncul, wajahnya pucat dan ia memuntahkan seteguk darah di tempat. Dua sambaran petir ungu berturut-turut telah membuatnya kewalahan, dan petir di tubuhnya berkedip tanpa henti. Yang lebih menakutkan adalah awan petir di langit belum menyebar dan bergemuruh lagi. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan suara yang dalam, "King kecil, apa yang terjadi?" Chen Feng dan yang lainnya semua tercengang, mereka saling memandang, dia benar-benar mengenali roh kayu kedua yang baru saja terbentuk. King Zhu menyeka darah dari sudut mulutnya dan terkekeh, semuanya memiliki pasang surut, kelimpahan dan kerugian. Roh dari 5 elemen masing-masing memiliki tugasnya sendiri, begitu mereka menyimpang dari lintasan mereka, mereka akan melanggar aturan surgawi dan tidak akan ditoleransi oleh alam. Apa? Yun Xiao gemetar, kalau begitu, dia pasti mati. Tidak persis. King Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya telah menembus belenggu saya sendiri dan sangat dekat dengan asal-usul kayu, aturan surgawi, yang telah saya langgar tidak kuat, oleh karena itu, hanya ada 3 kesengsaraan surgawi, selama aku bisa bertahan, aku akan baik-baik saja, selain itu, naga petir ungu yang Anda lihat hanyalah pecahan dunia yang menghancurkan guntur suci, jika tidak, ketika seluruh dunia yang menghancurkan guntur suci turun, aku akan berubah menjadi abu.
Ekspresi semua orang berubah drastis, ini hanya klon. King kecil mengangkat kepalanya dan melihat petir ungu di langit, itu terus berkumpul sebelum akhirnya berbicara, Li Yunxiao, aku berutang budi padamu karena membantuku selamat dari kesengsaraan ini. Wajah Yunxiao berkedip saat dia berkata dengan dingin, bahkan jika kamu senang membantu orang lain, kamu masih harus bertindak sesuai kemampuanmu. Selama kamu mau, aku yakin kamu bisa membantuku, kata King. Kamu terlalu memikirkanku, Yunxiao mendengus, Anda melebih-lebihkan saya. King Zhu mengerutkan kening dan berkata, ini pertama kalinya saya meminta bantuan sejak saya berubah, meskipun ada kesalahpahaman kecil antara Anda dan saya di dataran iblis, itu tidak dianggap sebagai dendam, jika aku bisa bertahan dari ini, aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi satu-satunya roh sejati kayu di dunia ini, pada saat itu, kamu harus memahami nilai dari bantuan yang aku berutang padamu. Yunxiao tetap tidak tergerak saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kembali ke dataran iblis, sang ingin membawamu untuk penyempurnaan, dan akulah yang menyelamatkanmu, setelah itu, Anda bahkan bergabung dengan sang untuk berurusan dengan orang-orang saya tidak dapat menerima bantuan seperti itu. Petik 2. Ekspresi King Zhu sedikit berubah, itu mengungkapkan ekspresi cemas dan berkata, aku tidak menanganinya dengan benar saat itu, tetapi kamu menyelamatkanku karena situasinya memaksamu untuk melakukannya. Sekarang, saya hanya selangkah lagi untuk kembali ke asal. Jika saya tidak membalas kebaikan ini, itu akan menjadi iblis di hati saya dan saya tidak akan pernah bisa melangkah ke alam roh sejati 10 dunia. Semua orang di langit terkejut, alam ilahi 10 arah telah lama menjadi legenda, tetapi orang di depan mereka ini mengatakan bahwa dia bisa mencapai alam roh sejati, terlalu sulit bagi mereka untuk menerimanya. Yunxiao merenung sejenak, lalu menatap naga ungu di awan, yang bahkan lebih kuat dari dua sebelumnya, kondisinya sangat menggoda, tapi maafkan saya benar-benar takut bahwa saya tidak akan hidup untuk menikmatinya. Senjata tingkat mendalam yang kamu gunakan untuk menghancurkan sumbu bola armilari juga harus menjadi senjata suci, kan? Xiao King bertanya dengan cemas, dengan artefak orang suci yang melindungi kita, peluang kita untuk selamat dari kesengsaraan ini sangat tinggi. Wajah Yunxiao berkedip, dan perjuangan muncul di matanya, jika King kecil bisa menerobos ke alam roh sejati 5 elemen dan berutang budi padanya, itu akan menjadi kondisi yang sangat menggoda, kamu berutang 3 bantuan. Wajah King Zhu menjadi gelap dan gemetar karena marah, jangan memaksakan keberuntungan Anda. Agar roh sejati berutang 3 budi padamu, kamu meminta terlalu banyak. Aku mempertaruhkan hidupku, kata Yunxiao dingin, saya sudah menetapkan kondisi saya, terserah Anda apakah Anda setuju atau tidak. King Zhu mengertakkan gigi dan gemetar karena marah, paling-paling, 2 bantuan. Kalau tidak, aku mungkin bisa melewati kesengsaraan sendiri. Murid Yunxiao menyempit saat dia berkata dengan suara yang dalam, kesepakatan. Dia segera berteleportasi ke sisi King Zhu dan berubah menjadi tubuh emas transendensi berkepala 3 dan berlengan 6. Semua orang di langit gemetar saat mereka menatap Yunxiao dengan ngeri, meskipun kondisinya memang layak dipertaruhkan nyawa mereka, siapapun yang memiliki sedikit rasionalitas tahu bahwa peluang bertahan hidup adalah 1 dari sejuta. Bahkan seorang ahli bintang 9 puncak akan mati jika dia terkena itu, apalagi Thunderbolt terakhir, yang lebih kuat dari 2 sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan apa yang telah kamu lakukan untukku hari ini. King Zhu sangat gembira, tubuhnya berubah menjadi guntur dalam sekejap, membentuk susunan besar dengan radius 1000 kaki dan melayang di sekitar Yunxiao. Formasi itu adalah tubuh utama Green kecil, petir bergulir di permukaannya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya dari segala jenis melonjak keluar, energi kekerasan menyebabkan orang gemetar bahkan dari kejauhan. Setelah Yunxiao berubah menjadi tubuh emas transendensinya, keenam lengannya mulai melakukan erakan mantra pada saat yang sama, dan bayangan hitam besar dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Aura iblis berbentuk cincin perlahan mengelilingi roh raksasa iblis sejati. Di dalam ring, bayangan beberapa senjata terlihat bergerak perlahan. Suara terkejut King Zhu tiba-tiba datang dari formasi seolah-olah sangat tidak percaya, idola Dharma iblis sejati. Senjata iblis 6 jalan. Hati Yunxiao bergerak, King kecil bisa dikatakan sebagai orang yang hidup paling lama di alam ini,
dan dia tahu kurang lebih tentang segala macam hal di alam bela diri surgawi, dia bisa mendapatkan beberapa informasi darinya nanti. Sayang sekali, sayang sekali. King tiba-tiba menghela nafas, tidak tahu apakah itu karena Yun Xiao tidak cukup kuat atau sesuatu yang lain. Yun Xiao tidak punya waktu untuk berpikir, keenam lengannya tidak berhenti, dan semua jenis mantra rumit terbang, termasuk banyak karakter kuno maha, kemunculan setiap karakter kuno memicu hukum dan membuat dunia bergetar. Langkah mempesona itu mengejutkan semua orang di langit dan laut yang luas. Feini merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya, dia keluar dari gunung dengan hantu aneh kali ini karena dia telah mendengar bahwa Yun Xiao memiliki api ilahi Phoenix, dan dia berencana untuk menemukannya di seluruh dunia dan merebut api ilahi. Sekarang, wajahnya sangat pucat, dan hanya memikirkannya saja membuat tubuhnya gemetar. Saat Yun Xiao melambaikan 6 tangannya, 3 penghalang energi emas yang mempesona terkondensasi dari udara tipis, yang berputar perlahan di udara seperti cermin, memantulkan ombak laut. Kemudian, kotak pedang di salah satu lengannya berputar, dan 24 pedang bintang dingin surga utara terbang keluar, mereka menyebar di udara seketika, dan cahaya dingin bersinar, menyilaukan mata orang. Begitu dia melakukan gerakan mantra di lengannya, 24 pedang itu terpisah dengan dentang dan membentuk susunan pedang besar, gelombang pedang Qi menyebar dan langsung mengembun menjadi jimat pedang dengan cahaya perak, yang perlahan mengalir. Sekali lagi, Yun Xiao membuka mata surgawi primordialnya, dan cahaya iblis gelap terbang keluar, berubah menjadi baju besi langit iblis besar di langit dan jatuh, yang langsung dikenakan pada roh raksasa iblis sejati. Tiba-tiba, gelombang kekuatan iblis yang besar melonjak tanpa henti, dan penghalang aneh pada baju besi langit iblis tiba-tiba terbuka. Kedua lengannya membentuk segel aneh lagi, dan tablet alam ilahi terbang perlahan, jatuh tepat di telapak tangannya dan memegang di depannya. Seberkas cahaya melesat keluar dari prasasti dan mengaktifkan karakter maha kuno, mereka berubah menjadi cincin emas yang tergantung di sekitar prasasti. Pada saat yang sama, nebula emas muncul dan berputar di depannya, 4 lengan di belakangnya meraih 1000 pedang tirani musim gugur, kesedihan besar Twilight Cloud Mirror, dinasti Bell, dan pedang dingin, Ice Frost. Bahkan serangan dari ahli puncak bintang 9 mungkin tidak dapat menembus kekuatan yang begitu besar. Semua orang di Tianhai benar-benar tercengang, terutama Chen Feng dan pahlawan muda lainnya, dalam sekejap, mereka memahami kesenjangan antara mereka dan Yun Xiao. Itu bukan lagi jurang, tapi galaksi. King kecil, yang telah berubah menjadi formasi, juga terkejut, dia melihat keadaan Yun Xiao dengan tatapan bingung, tidak bisa tenang sama sekali. Meskipun roh dari 5 elemen dibelenggu oleh aturan langit dan bumi, menyulitkan mereka untuk menembus alam yang melekat pada mereka, kecepatan kultivasi dalam alam yang sama hampir 1000 mil sehari. Dia baru saja menjadi kaisar bela diri di dataran iblis, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan yang setara dengan kaisar bela diri puncak. Dibandingkan dengan Yun Xiao, kecepatan abnormal yang hanya bisa dilihat pada roh 5 elemen ini seperti kura-kura yang berlomba dengan kelinci. King kecil tahu betul apa yang mampu dilakukan Yun Xiao di tanah iblis. Dia bersedia membuat janji dan menyetujui 2 bantuan karena pihak lain memiliki artefak suci, dia mengandalkan artefak Sein untuk membantunya melawan untuk sementara waktu, dan dia sudah puas. Setelah itu, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk kekuatan kesengsaraan surgawi. Tapi sekarang, tampaknya kekuatan penuh Yun Xiao tidak kurang dari miliknya. Sementara perasaannya rumit, dia juga terkejut. Saat Yun Xiao selesai melakukan langkah terakhir, awan petir di langit tiba-tiba menyebar dan menghilang tanpa jejak dengan keras, memperlihatkan naga ungu. Gelombang kekuatan surga langsung beriak, dan ekspresi semua orang berubah drastis, kulit semua orang mulai menghantarkan listrik, dan busur listrik terus muncul. Wah! Semua orang membuat keputusan cepat dan segera berubah menjadi cahaya untuk melarikan diri ke kejauhan. Kekuatan surga terakhir ini sudah sangat kuat, dan jarak yang mereka pertahankan saat ini tidak cukup bagi mereka untuk merasa aman. Pada saat yang sama, semua orang bahkan lebih ngeri, ketika mereka berpikir bahwa Yun Xiao akan mengambil langkah seperti itu secara langsung, wajah mereka menjadi pucat, dan jantung mereka berdetak kencang. Wajah Yun Xiao menjadi pucat, kekuatan petir ungu jauh di luar harapannya. King Zhu juga terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan takut.
Kita pasti akan bisa bertahan. Ledakan. Langit bergetar, naga ungu itu berputar-putar sebentar, dan matanya memancarkan cahaya dingin, tiba-tiba terbang ke bawah. Orang-orang di kejauhan hanya bisa melihat naga ungu Shadow jatuh, kemanapun lewat, langit runtuh. Pada raungan Yun Xiao, iblis sejati mengangkat tangannya yang besar dan meraih cincin iblis di depannya. Dengan ledakan, iblis sejati mengambil manual pil besi ilusi dan membaliknya. Kepala pendahulu iblis sejati tiba-tiba membuka matanya dan menundukkan kepalanya untuk melihat manual pil besi ilusi, seolah-olah sedang membaca sesuatu. Saat gulungan ilusi itu terbentangkan, kekuatan besar yang tak terlukiskan menyebar. Ledakan, naga ungu turun, dan dengan kilatan petir, kekuatan besar itu dihancurkan tanpa perlawanan. Gambar ilusi dari manual pil gulungan besi berubah menjadi bintik-bintik cahaya neon dan menghilang di tangan roh raksasa iblis sejati. Wajah pendahulu iblis sejati raksasa mengungkapkan ekspresi terkejut dan marah, ia melambaikan tangannya, dan cincin elemen iblis di depannya tiba-tiba menghilang, 3 dari 6 lengannya meraih bayangan senjata iblis perisai, buku, dan pedang. 6 lengannya melambai pada saat yang sama, dan 3 hantu senjata Mo dan 3 tinju ditembakkan. Ledakan, bang, ledakan, dia masih terlalu lemah. Saat petir jatuh, 3 hantu senjata iblis dan 6 lengan meledak pada saat yang sama, berubah menjadi kekuatan esensi iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang dalam kilatan petir. Naga ungu itu langsung menerobos serangan roh iblis sejati dan segera dipengaruhi oleh kekuatan pesona abnormal pelindung langit iblis, namun, itu juga menerobos dalam sekejap dan meledak langsung ke baju besi langit iblis. Ledakan, petir menembus baju besi langit iblis, dan seluruh tubuh roh raksasa iblis sejati hancur berkeping-keping, berubah menjadi esensi iblis yang memenuhi langit, namun, mereka juga dimusnahkan oleh petir. Wajah Yun Xiao berkedip, dengan teriakan keras, dia mengangkat kedua tangan dan melemparkan tablet alam ilahi ke atas, cahaya keemasan pada tablet menyebar lapis demi lapis, membuatnya terlihat seperti dunia emas, dan monumen itu abadi. Ledakan, petir ungu bergegas ke cahaya keemasan tablet alam ilahi dan menghantam tablet, semua cahaya meredup sekaligus. Tablet alam ilahi bergetar hebat, dan postur agungnya runtuh lapis demi lapis, lampu keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Yun Xiao mengubah gerakan mantranya, dan ilustrasi sejuta pedang segera membubung ke langit, sinar pedang perak menyebar, dan rune pedang terombang-ambing di laut pedang perak. Bum bum bum, semua cahaya keemasan pada tablet alam ilahi runtuh, dan naga ungu Shadow juga meredup sedikit sebelum bergegas ke lautan pedang. Ledakan. Jimat pedang dalam ilustrasi sejuta pedang memancarkan ribuan siar perak, tetapi semuanya runtuh dalam sekejap, 24 pedang bintang dingin surga utara semuanya diwarnai dengan petir ungu, dan energi spiritual mereka sendiri terus menghilang. Yun Xiao tercengang, ketiga pertahanannya telah rusak, meskipun dia telah menghabiskan banyak petir ungu, kekuatan surgawi yang bergulir masih muncul di atasnya, mengirimkan kekuatan perkasa yang tak tertandingi. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan 4 senjata tingkat dalam di keempat lengannya di belakangnya menabrak pusaran emas di depannya, segel yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke dalamnya. Pusaran air emas tampak mendidih, dan 4 senjata tingkat yang dalam terlihat samar-samar, melayang ke atas dan ke bawah. Star Jade, meledak, wajah Yun Xiao membeku, dan pusaran emas langsung berubah menjadi bayangan sepanjang ribuan kaki, seolah-olah seluruh ruang terkandung di dalamnya. 4 senjata tingkat yang dalam dikelilingi oleh cahaya keemasan saat mereka semua mulai berputar, seluruh laut whirlpool seperti panci mendidih saat meledak menuju petir naga ungu. Ledakan, seluruh langit hancur berkeping-keping, dan bumi runtuh. Tapi, Yun Xiao tidak santai sama sekali, sebaliknya, hatinya tenggelam, kekuatan surgawi yang perkasa dekat dengan kakinya, keenam lengannya dengan cepat melakukan gerakan mantra, membentuk 3 penghalang pertahanan yang berputar di depannya seperti lampu cermin. Dahi di ketiga kepala terbelah pada saat yang sama, dan mata vertikal terbuka, masing-masing dari mereka menembakkan seberkas kekuatan elemen, yang masing-masing adalah angin, api, dan petir. Dalam sekejap, 3 penghalang berubah menjadi penghalang 3 elemen. 3 wajah meraung dan keempat pintu di tubuh mereka terbuka, jembatan paramita turun dan 24 jembatan yang diterangi cahaya bulan muncul. Pertahanan terkuatnya adalah kekuatan fisiknya.
Pada saat itu, susunan 1000 kaki yang telah diubah menjadi king kecil mulai berputar, berubah menjadi rune guntur yang tak terhitung jumlahnya dan berkumpul menuju Yun Xiao. Rune guntur yang tak terhitung jumlahnya menempel di tubuh Yun Xiao dan ditumpuk bersama untuk membentuk baju besi guntur yang tinggi, tampak seperti raksasa guntur. Semua jimat petir menyala pada saat yang sama dan terhubung satu sama lain seolah-olah mereka adalah satu. Mengaung. Setelah melewati begitu banyak rintangan, naga petir ungu tampak sedikit kesal, ia meraung lagi, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam. Ledakan. Naga Shadow mendarat di baju besi guntur, dan jimat guntur yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu persatu, namun, kecepatannya tidak cepat. Saat mereka runtuh, mereka juga terus-menerus menghabiskan kekuatan guntur ungu. Murid Yun Xiao menyempit dan berkedip dengan tatapan yang luar biasa galak, dia mengepalkan keenam tangannya menjadi kepalan tangan dan meraung saat dia meninju naga ungu itu. Petik 2. Bayangan tinju emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Lapis demi lapis, tiba-tiba, langit dipenuhi dengan ungu, hijau, dan emas. Ledakan, boom, boom, ledakan. Ledakan memekakkan telinga menghancurkan ruang sekitarnya, orang-orang di kejauhan juga ketakutan, hati mereka terus-menerus dipengaruhi oleh dampak visual, mereka hanya merasa bahwa cahaya tiga warna menjadi semakin kabur dan benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Ledakan. Akhirnya, dengan ledakan keras yang mengguncang dunia, air di seluruh wilayah laut langsung menguap. Langit benar-benar runtuh dan jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, itu seperti lubang hitam besar, tanpa cahaya yang bersinar. Meneguk, tenggorokan semua orang bergerak, dan mereka merasa sulit untuk mengeluarkan suara. Pada akhirnya, Chen Feng mengerutkan bibirnya dan berkata dengan susah payah, "Apa akhirnya? Apakah kamu berhasil?" Ada keheningan, tidak ada yang bisa menjawab. Semua orang berdiri diam, pemandangan yang menghancurkan bumi itu telah terukir dengan kuat ke dalam tulang mereka, itu terus diputar ulang di benak mereka, dan mereka tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Kegelapan di kejauhan berangsur-angsur menghilang, dan sedikit cahaya perlahan muncul. Sambaran petir melompat dan memancarkan suara, sua-sua-sua, semakin banyak petir berkumpul dan perlahan-lahan membentuk bola, itu setengah ungu dan setengah hijau dan sangat murni. Meskipun petir menyilaukan, aura di atasnya sangat lemah, seolah-olah akan padam kapan saja, jelas bahwa itu telah terluka parah. Tiba-tiba, tangan Crimson besar muncul di atas bola petir, dan itu mencengkeram ke bawah. Petik 2 tanda tanya seru petik 2. Sambaran petir melesat keluar, dan bola petir berjuang. Beberapa kali, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Hahaha, pada akhirnya itu masih milikku, kayu Yi yang tak tertandingi. Sekelompok api melompat keluar dengan keras, dan sosok kekar muncul dari kegelapan, itu adalah wajah yang ganas dan bersemangat, itu adalah harimau petir dan macan tutul api. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Dia belum mati. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan ketakutan yang tak terkendali menyebar ke seluruh tubuh mereka. Dia jelas hangus hitam dan terengah-engah, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa tampil sehidup naga. Setelah beberapa saat terkejut, Chen Feng, Murong Hengyu dan yang lainnya, ekspresi menjadi gelap. Kayu kedua yang tak tertandingi tidak boleh diambil olehnya, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh harimau petir dan macan tutul api telah mengejutkan semua orang menatapnya, dan tidak ada yang berani mendekatinya dengan gegabah. Ledakan. Saat semua orang berpikir, tubuh harimau petir dan macan tutul api tiba-tiba bergetar, suara ledakan terdengar dari jantungnya, dan lengan penuh cakar tajam meledak dari belakang. Ah! Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Cakar tajamnya sangat berdarah, dan ada potongan daging yang tak terhitung jumlahnya menempelkan padanya, itu adalah patah hati harimau petir dan macan tutul api. Harimau petir dan macan tutul api juga marah, ketakutan, dan putus asa, mereka meraung dengan enggan, sekte lompat. Kamu binatang, kamu berani membunuhku. Harimau petir dan macan tutul api benar-benar mengamuk, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat, mereka benar-benar mati di tangan sekte lompatan. Sesosok samar muncul di belakangnya, wajah sekte lompatan bergerak-gerak, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Seolah-olah dia takut harimau petir dan macan tutul api akan berjuang sebelum mati, dia sangat berhati-hati dan berkata dengan dingin,
di Sungai Yangtze, ombak di belakang mendorong ombak di depan, dan ombak di depan mati di pantai. Tuan Lei Huo, dengan junior sepertiku untuk mendorongmu, kamu bisa mati dengan damai. Dia tiba-tiba menendang keluar, secepat kilat. Ledakan, kepala harimau petir dan macan tutul api meledak seperti semangka, dan semua jenis cairan memercik kemana-mana. Semua orang gemetar saat mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Tuan dari satu generasi, seorang ahli kaisar bela diri bintang 9 puncak, telah meninggal dengan cara yang pengecut di bawah serangan diam-diam seorang junior. Meskipun mereka telah menjadi musuh bebuyutan sebelumnya, kematian itu seperti pemadaman lampu. Melihat seorang ahli yang tak tertandingi meninggal begitu kecil dan tidak berarti, mereka semua merasa lemah di hati mereka. Sekte lompatan menarik kembali cakarnya yang berdarah, kegembiraan melintas di wajahnya saat dia mengulurkan tangan untuk meraih bola petir. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, pedang sedingin es diletakkan di lehernya, kemudian, suara dingin berkata, "Baiklah, pembunuhan yang baik, ini menyelamatkan saya dari banyak masalah." Li Yunxiao, Chen Feng berteriak kaget, matanya dipenuhi dengan sukacita. Orang-orang lainnya juga sangat gembira dan terkejut pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak ingin Yunxiao mati, ketika dia benar-benar hidup dan sehat, itu memberi mereka rasa tekanan yang tak terlukiskan. "Kamu, bagaimana kamu bisa masih hidup?" Seluruh tubuh sekte lompatan bergetar. Dia juga tidak percaya, dia tidak berani menoleh karena dia bisa dengan jelas merasakan rasa dingin di lehernya. Aura tajam dari pedang berharga itu begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Yunxiao dalam keadaan menyesal saat ini, berlumuran darah, tetapi matanya penuh cahaya saat dia mencibir, cek, apakah itu caramu menyapa orang? Fa bahagia, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan meretasmu sampai mati sekarang? Jangan merengek, kita bisa membicarakan ini. Sekte lompatan menelan ludah, dan keringat dingin menetes di pipinya. Apa yang bisa dibicarakan denganmu? Anda bahkan mengambil salah satu boneka saya, aku akan membunuhmu untuk melampiaskan kebencianku. Suara Yunxiao semakin dingin, dengan sedikit goyangan pedang di tangannya. Salah satu sisik naga di leher Huanzong meledak dengan keras. "Jangan, berhenti." Sekte lompatan gemetar ketakutan dan dengan cepat berkata, "Apakah kamu masih menginginkan bonekamu itu? Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah menemukan boneka itu lagi. Jangan bilang kamu tahu kemana bonekaku telah diteleportasi." Yunxiao mencibir, "Saya tidak akan memberitahu Anda, teleportasi debu kristal merah muda itu acak, saya tahu ini lebih baik daripada orang lain." Sekte lompatan tidak tahu betapa pentingnya boneka itu bagi Yunxiao, jadi dia hanya menyebutkannya dengan santai, tetapi pada saat ini, dia sepertinya menemukan secercah harapan, jadi dia buru-buru berkata, "Ini memang acak, tapi saya tahu lokasi umumnya." "Apa?" kata Yunxiao tidak percaya, "Anda hanya bisa membodohi anak-anak dengan kata-kata berbunga-bunga Anda." Pedang es bergerak sedikit, dan darah naga panas mengalir keluar. "Tidak, itu benar, aku tidak berbohong padamu. Aku akan menunjukkannya padamu dan kamu akan tahu." Sekte lompatan dengan cepat berkata, "Tapi kamu harus bersumpah untuk tidak membunuhku." "Jika itu benar," Yunxiao berkata dengan cemberut, "aku akan membiarkanmu hidup." Labu Fajra kecil sangat penting baginya, dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa sekte lompatan tampaknya tidak berbohong. Jika dia bisa menemukannya, itu memang akan menjadi keberuntungan besar. Jika tidak, dengan luasnya alam seni bela diri surgawi, dia mungkin tidak dapat menemukannya dalam hidup ini. Sekte lompatan sangat gembira, dia tiba-tiba mengeluarkan Liontin Giok dan membentuk beberapa rune di udara. Rune terbang di sekitar Liontin Giok dan berkumpul di dalamnya sebelum dia melemparkannya kembali. Yunxiao mengambil Liontin Giok dan memindainya dengan indera ilahinya, lalu mengerutkan kening. Melihat tidak ada lagi suara di belakangnya, dia buru-buru berteriak, lokasi yang direkam di dalamnya pasti nyata. Yunxiao terdiam, dia memegang tablet Giok dan melihatnya sebentar, lalu menarik pedangnya dan berkata perlahan, "Kamu bisa pergi." Ketika sekte lompatan merasakan bahwa pedang Qi telah hilang, dia langsung mundur 10 langkah dan mundur lebih dari 100 meter sebelum berbalik dengan waspada, wajahnya dipenuhi dengan amarah. Yunxiao menatapnya dengan dingin, lalu dengan lambaian tangannya yang santai,
dia menangkap petir ungu hijau di tangannya dan perlahan meletakkannya di antara alisnya. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka melihatnya mengumpulkan kayu kedua yang tak tertandingi, mereka merasa tidak enak. Tapi bagaimanapun, lebih baik Yun Xiao mengambilnya daripada suku laut. Selain itu, Yun Xiao dan roh kayu kedua telah saling kenal sejak lama, dan tidak ada orang lain di sini yang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mengambil roh kayu kedua. Ekspresi Sekte Leap sedikit berubah sebelum kembali normal, dia berkata dengan dingin, masalah ini sudah berakhir, raja ini berterima kasih kepada semua orang atas keramahan hangat Anda, Li Yun Xiao, aku akan mengingatmu. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu ingin dipukuli? Ekspresi Sekte Lompatan sedikit berubah, dan dia mendengus berat, dia menjentikkan lengan bajunya dan berteriak, ayo pergi. Tidak jauh dari situ, seberkas cahaya melintas, itu adalah Runwu, yang juga memiliki ekspresi buruk di wajahnya, dia melirik dingin ke arah kerumunan, tetapi tidak berani menatap Yun Xiao. Kedua bersaudara itu segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke laut yang jauh. Semua orang saling memandang, tidak tahu apakah harus berhenti atau tidak. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya karena semua orang terluka parah, apalagi pihak lain adalah putra mahkota Laut Utara, akan merepotkan jika dia benar-benar menghentikan mereka, lebih baik menutup mata dan membiarkan mereka pergi. Semua orang melihat ke bawah ke lautan luas, seluruh kota Seoul, yang lebarnya puluhan ribu meter, telah menghilang, mereka semua depresi dan emosional. Ketiga bersaudara dari keluarga Mu tampak lebih suram dan hati mereka sakit. Semua orang telah bekerja keras, Chen Feng menghela nafas, hal-hal telah menjadi ini, dan tidak ada jalan kembali, untungnya, kami masih hidup, ayo kembali ke kota Dingtian. Gelang jade di pergelangan tangannya berkedip, dan seberkas cahaya melesat keluar, itu berubah menjadi kapal perang dunia bawah kelas 8 tidak jauh dari sana. Semua orang naik ke kapal perang, dan Yun Xiao melakukan hal yang sama. Orang-orang yang telah melarikan diri dari kota dan menonton ketakutan dari kejauhan juga dibawa pergi. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal perang kelas 8 tiba-tiba muncul di kota Dingtian, menarik perhatian banyak orang. Setelah kekacauan yang disebabkan oleh Dijia di kota, kemampuan pertahanan seluruh kota telah meningkat pesat, begitu mereka melihat kapal perang raksasa datang, orang-orang di tembok kota tiba-tiba panik. Jangan panik, jangan panik. Ini adalah kapal perang kelas 8 Sekte Pedang. Sosok seperti kapten berteriak, dia mengarahkan pandangannya pada kapal perang dan melihat simbol besar yang menarik di atasnya, itu milik Sekte Pedang. Apakah kamu Tuhan dari Sekte Pedang? Tapi mengapa kamu datang dengan kapal perang? Segala macam gosip dan tebakan masih bisa terdengar dari atas tembok kota. Kalian semua, diam. Kapten berteriak, buka pertahanan kota dan sambut Tuhan dari Sekte Pedang. Segera, selusin pembudidaya terbang ke udara dan mulai membentuk berbagai segel tangan sebelum terbang berputar-putar. Lapisan lampu cermin muncul di tembok kota dan terbuka satu per satu. Apakah kamu penguasa Sekte Pedang? Tolong sebutkan namamu. Kapten melihat Starship mendekat dan buru-buru bertanya. Seorang pria tampan muncul di geladak kapal perang dan berkata dengan suara yang jelas, saya Chen Feng dari Sekte Pedang, aku akan memasuki kota sekarang, terima kasih atas bantuannya. Dia membalik tangan kanannya, dan sebuah token emas terbang. Jantung kapten berdetak kencang, dia secara alami tahu nama Chen Feng, setelah memeriksa tokennya, dia segera berkata dengan hormat, jadi itu tuan muda tertua dari Sekte Pedang, saya akan melaporkan ini kepada tuan kota. Tidak perlu, kata Chen Feng. Tidak perlu mengkhawatirkan terlalu banyak orang, kita bisa tinggal di keluarga Wu Tiang Ilahi. Kapten terkejut dan sepertinya menyadari sesuatu, dia buru-buru berkata, ya. Iya, Mu Yuyun juga muncul di geladak, berdiri di belakang Chen Feng. Banyak pikiran mengalir di benak semua orang saat mereka menonton adegan ini. Setelah rumah tuan kota dimusnahkan, kekuatannya turun drastis, dan tidak lagi mampu memerintah kota Dingtian, kekuatan utama di kota semuanya bergerak dalam kegelapan, terus-menerus merekrut bakat dan pindah ke kekuatan utama untuk meningkatkan yayasan mereka. Sudah lama ada desas-desus bahwa kekuatan di balik keluarga kayu ilahi adalah Sekte Pedang-Pedang,
dan bahwa kepentingan roh Sewut yang menekan buah guntur berada di bawah perlindungan Sekte Pedang-Pedang, sekarang Tuan Muda tertua dari Sekte Pedang. Pedang secara pribadi datang ke kota penstabil surga untuk mendukung keluarga kayu ilahi, tampaknya rumor itu kemungkinan besar benar. Pasukan pertahanan kota awalnya berada di bawah yurisdiksi rumah Tuan Kota, tetapi sejak insiden itu, setiap kultivator telah mencari perlindungan dengan kekuatan besar lainnya. Pada saat ini, pasukan pertahanan kota dikendalikan bersama oleh beberapa kekuatan besar di kota. Berita ini menyebar seperti api dan dengan cepat menyebar ke seluruh kota Dingtian. Di kota, di ruang tamu terbesar dalam lingkup pengaruh keluarga Wood yang ilahi. Beberapa pelayan cantik mengalir tanpa henti, dan segera, semua jenis buah roh dan anggur roh diletakkan di atas meja. Setiap meja perjamuan dipenuhi dengan aroma harum dan energi roh yang kaya, dan ada juga banyak buah roh guntur kelas atas. Ada lebih dari 10 orang yang duduk di aula, melihat keramahan mewah di depan mereka, semuanya tersenyum. Chen Fengyuan dan Mu Yuyun sedang duduk di kepala aula, di kiri bawah adalah Yun Xiao, Chen Feng dan istrinya, Fei Nikigui, dan Murong Hengyu. Sedangkan di kanan bawah adalah Jiang Xiuzhen, Mu Yufeng, Mu Yulang, dan beberapa tokoh inti dari keluarga pohon ilahi. Chen Feng mengambil kendi anggur di depannya, membuka tutupnya, dan mengendus. Dia terkekeh dan berkata, bahkan dengan kultivasi saya, seteguk anggur roh bermutu tinggi setara dengan beberapa hari kultivasi pahit, keluarga kayu ilahi memang kaya dan sombong. Jangan menertawakanku, Tuan Muda tertua, kata Mu Yuyun dengan cepat dengan senyum pahit, sangat jarang bagi Tuan Feng Yuan, Tuan Muda tertua, dan kalian semua pahlawan muda datang ke rumahku yang sederhana, itu benar-benar suatu kehormatan. Saya telah mengeluarkan semua koleksi keluarga, saya harap Anda tidak berpikir itu buruk. Chen Feng terkekeh, Anda terlalu baik, Tuan Yuyun, saya belum pernah melihat banyak buah langka dan berharga ini sebelumnya, saya benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Selama Anda menyukainya, kata Mu Yuyun, ada beberapa koleksi di beberapa balapan, aku akan meminta seseorang untuk memilih beberapa yang enak untuk kamu cicipi nanti. Sama-sama, jawab Chen Feng buru-buru. Mu Yuyun menghela nafas dan berkata, menghela nafas, keluarga kayu ilahi telah berada di bawah asuhan Tuan Feng Yuan, Tuan Muda tertua, dan Tuan Muda Hengyu selama bertahun-tahun. Mereka memiliki beberapa tabungan, mereka dapat mempertahankan operasi keluarga untuk saat ini, tapi sekarang kota Sewut telah dihancurkan dan semua pohon tanpa akar telah menghilang, keluarga kayu ilahi telah kehilangan sumber pendapatan yang penting, warisan keluarga dalam bahaya. Dia menangis saat dia berbicara, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Murong Hengyu menyesap anggur dan tertawa, Tuan Yuyun terlalu banyak berpikir, dengan Tuan Muda Chen Feng di sekitar, Sekte Pedang kaya dan murah hati, bahkan jika mereka mencabut bulu kaki untukmu, itu akan cukup bagi keluarga pohon ilahimu untuk bertahan selama ratusan atau ribuan tahun. Mu Yuyun buru-buru berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Chen Feng, jika itu masalahnya, seluruh keluarga kayu ilahi akan sangat berterima kasih kepada Anda, Tuan Muda tertua. Chen Feng memegang sepotong buah di tangannya dan baru saja akan memakannya, tetapi sekarang mulutnya terbuka lebar, tidak bisa memasukkannya, dia hanya bisa meletakkan kembali buah itu di piring dan berkata kepada Murong Hengyu, Tuan Muda Hengyu pasti bercanda, pengeluaran Sekte Pedang begitu besar sehingga sulit dibayangkan, keluarga Murong, di sisi lain, telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, mereka memiliki segala macam batu dan harta spiritual yang hanya bisa mereka masuki tetapi tidak bisa mereka tinggalkan, mereka pasti telah mengumpulkan segunung dari mereka dan mungkin cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Mengapa keluarga Murong tidak keluar sekarang dan menempati tempat yang menakjubkan di gunung yang bersemangat dan menjadi kekuatan super ke-10? Kedua keluarga kita akan membentuk aliansi dan maju dan mundur bersama. Jika keluarga Murong mau keluar, maka saya harus meminta Tuan Muda Hengyu untuk merawat keluarga pohon ilahi dengan baik, saya akan sangat berterima kasih. Mu Yuyun dengan cepat berkata, memanfaatkan kesempatan ini. Bersambung.